Shalom, terima kasih sama Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Bapak Gembala yang terlalu sangat ramah. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya saya nggak dirugikan, tidak sayang saya harus perkenalkan diri. Ya, saya Ibu Winda Larasati, saya Gembala dari Ministry Nafiri Elohim. Kami bukan gereja, kami hanya bentuk persekutuan ministry. Kami punya visi adalah pemulihan keluarga dan membangun pasukan-pasukan generasi untuk menjadi orang-orang yang berdiri bagi bangsa. Ya, itu. Saya sudah berumah tangga, saya punya 3 putra, 1 putri, dan 1 menantu, 1 cucu, saudara. Dan 1 suami yang bersama-sama dengan saya adalah anak-anak didik saya. Oke, saudara terkasih, kita akan langsung saja dengan firman Tuhan. Kalau tidak keberatan, saya minta pemain keyboard tetap di tempat ya. Oke, kita akan mengalir dengan Roh Kudus. Saya paling suka mengalir dengan Roh Kudus. Saudara terkasih, malam hari ini kita akan bicara tentang seberapa ketaatanmu dengan Tuhan. Ya, karena banyak ketaatan-ketaatan di akhir zaman ini, tapi ketaatannya seringkali tidak ada bobot. Ya, setia-setia, taat-taat saudara. Tapi kita akan belajar makna daripada kehambaan yang benar-benar mempunyai sebuah bobot yang ilahi. Ya, kita akan sama-sama buka di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara garis bawahi, mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, lalu danau itu menjadi teduh sekali. 40, ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalau kita baca ayat 35 bahwa pada saat Yesus berkata, ya, bertolaklah ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, artinya mereka ini taat. Mereka meninggalkan orang banyak berarti mereka punya satu keputusan untuk taat dengan Tuhan, bahkan siap rela kehilangan mungkin relasi atau apapun, siap untuk menjadi pribadi yang diasingkan demi sebuah ketaatan. Tapi di sini dikatakan bahwa perahu-perahu lain juga menyertai dia, sekalipun tidak diajak sama Tuhan, tetapi banyak orang juga mengikuti perahu di mana Yesus bersama murid-muridnya. Tapi dikatakan ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara terkasih, kita melihat cerita di ayat ini adalah di mana Yesus tertidur. Saudara, kenapa Yesus yang suruh, Yesus yang ngajak, tetapi dia tertidur, saudara? Ya pasti alatnya cuma satu. Kalau orang dianggurin, saudara, lama-lama juga nganggur lalu tidur. Berapa banyak ketaatan kita dengan Tuhan? Ketaatan yang kita anggap bahwa itu ketaatan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi faktanya, realitanya, sesungguhnya bahkan Tuhan merasa, kok sepertinya engkau tidak bersama-sama dengan aku ya. Berapa banyak orang yang sudah beribadah, rajin beribadah, doa malam, doa puasa, doa Ester, doa dan semualah. Berapa banyak orang sudah melayani Tuhan.
bahkan sampai Senin sampai Minggu, datang Minggu lagi, datang Senin lagi, full. Tapi mau ngomong jujur, hatinya sudah tidak ada lagi Tuhan. Hatinya sudah tidak ada lagi greget. Hatinya kosong, tawar, jenuh, bahkan maaf kata, mengalami banyak kebekuan, kematian secara roh. Saudara terkasih, semua yang dilihat secara fisik itu seringkali tidak menjadi realita yang Tuhan mau. Saudara, kita ini perlu mengevaluasi diri. Kita perlu memeriksa apakah Yesus selalu ada dalam hidup kita. Apakah kita selalu bersinergi dengannya. Atau kita hanya melakukan sebuah rutinitas, kewajiban agamawi. Jadi kalau saya ke gereja, biar saya ini merasa nih ya, sudah melakukan tugas saya, sudah melakukan kewajiban saya. Biar kalau saya melayani, biar Tuhan mengakui saya ini hamba yang setia. Saudara, banyak orang setia, tetapi maaf kata, kesetiaan itu tidak ada bobot. Kenapa? Yang setia fisiknya, tetapi yang di jiwa, di roh mengalami kekosongan. Kenapa saudara? Kenapa bisa seperti itu? Karena seringkali kesetiaannya, ketekunannya di dalam Tuhan tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Tidak membuat kita benar-benar dipimpin oleh rohnya. Tidak membuat kita setiap kali meletakkan kedagingan kita. Saudara terkasih, sekali lagi kita bisa bermanipulasi dengan apapun. Tapi satu hal, ketika roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita, mau seteriak apapun, mau hebat apapun kita melayani, mau hebat apapun kita cari Tuhan siang dan malam, kalau dia tidak nyata di dalam kita, maka kita akan mengalami kemandulan demi kemandulan. Semua yang akan kita buat, semua seperti saudara ya, kekosongan. Dan sehingga kalau itu kosong, banyak roh yang lain yang masuk memanipulasi kita dengan cara banyak hal. Meracuni pikiran, meracuni panca indera kita, bahkan meracuni semua mengkamiri yang di dalam kita. Sehingga kita tetap saudara tidak berubah, karakter enggak berubah, sifat enggak berubah saudara. Karena setiap kali tidak membawa korban yang diletakkan di kaki Tuhan, yaitu apa saudara? Kedagingan. Seorang penyembah bukan karena suara bagus, bukan karena lagu enak, musik hebat. No. Kalau yang di dalam ini kosong, maka itu tidak akan bisa menyampai ke hati Tuhan. Tapi seorang penyembah yang setiap hari meletakkan kedagingannya, melakukan kehambaan yang berkenan kepada Tuhan, disitulah daging itu diletakkan, maka yang ilahi, yang roh masuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, akhir zaman ini banyak hal yang kita harus mewaspadai. Mujizat karunia itu bukan jaminan, bukan hal yang terutama. Tapi bagaimana kita memastikan hati ini ada perkenanan Tuhan enggak? Kehidupan kita semakin bertumbuh, berbuah-buah atau tidak? Yesus semakin nyata atau tidak dalam diri kita? Karakter-karakter hidup kita ini semakin membawa dampak yang ilahi atau tidak? Sinar kita harus terus saudara memancar kemanapun kita pergi, akan membawa terang Tuhan. Saudara, keintiman dengan Tuhan bukan hanya bicara kita berdoa setiap hari, baca firman, menyembah Tuhan. Tapi lebih daripada itu, setiap kali, setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita selalu katakan, Tuhan, aku mau senantiasa seirama, sehati denganmu. Apapun harga yang harus aku bayar, apapun harus aku letakkan kedagingan, keangkuhanku, kesombonganku. Bahkan saudara, pastikan setiap hari Tuhan membersihkan di dalam diri kita. Tuhan saudara setiap hari saudara harus memurnikan yang di dalam kita. Contoh saudara,
Ada seorang sedang berlatih, entah itu penari, entah itu tim PAW apalah. Dia bilang gini, ayo kita latihan yang terbaik. Kelihatannya bagus. Untuk Tuhan, yes. Tapi di balik selubung manipulasi itu, dia supaya terlihat bagus. Dia mencari pujian, mencari kehebatan, mencari kehormatan manusia supaya dikatakan, wow tadi dahsyat loh, luar biasa. Dia bilang gini mulutnya, puji Tuhan. Dalam hatinya gini, enak tenahan menikmati pujian. Saudara hati-hati loh, dengan pujian yang kau kejar, dengan kehormatan yang kau cari dari manusia, engkau sedang menjamah kekudusan Tuhan. Makanya gak heran engkau akan kehilangan Tuhan. Semakin hati kita itu haus, lapar akan kehormatan, akan pujian manusia, engkau akan semakin kehilangan Tuhan. Karena engkau tidak mempersembahkan pada Tuhan. Walaupun nyanyianmu sepertinya. Saudara terkasih, mari. Hidup ini simpel. Seperti murid Yesus, mereka taat. Thank you sayang, thank you. Mereka taat saudara. Tetapi yang menyesali adalah hati mereka. Hati mereka tidak membuat Yesus terkait dengan apa yang dia harus lakukan. Harusnya Yesus yang jadi nahkoda. Tapi mereka murid-murid Yesus merasa, aku ngerti kok bagaimana. Untuk apa? Menjalankan perahu, aku ngerti. Aku ini pelayan, aku menguasai seluruh cuaca dan bla-bla karena udah biasa. Bagai saudara, terkadang dalam diri kita gini loh. Tuhan, aku ini udah terbiasa pelayanan. Mau WL, musik, mau khotbah, aku ini sudah biasa. Pendoa aku ngerti Tuhan. Sehingga banyak orang tidak lagi duduk di hadapan Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Membawa hatinya dan bertanya Tuhan, mau apakah kau daripadaku? Saudara, untuk terima pelayanan aja loh. Terima pelayanan, saya harus tanya Tuhan loh. Dan seringkali ketika orang gak sabar menunggu keputusan ini, mereka punya persepsi gini, cek sombongi. Kamu ini siapa sih? Padahal bukan sombong, saya ini tunggu bosnya. Kalau komandan bilang silakan, berarti saya harus kerjakan. Kalau komandan belum jawab, jangan sekali-kali saya, jangankan melangkah ambil keputusan, jangan. Kalau dia tidak perintahkan, saya jangan melakukan apapun. Karena itu gini loh, apapun yang kita lakukan nanti dia gak tanggung jawab. Saudara terkasih, banyak orang salah sangka. Saya tidak pernah membuat pelayanan itu seperti apa ya. Buat saya apapun bentuk pelayanan, bahkan makan ya, maaf ya. Untuk bersihkan gereja aja itu satu kehormatan buat saya. Tetap itu pelayanan yang kehormatan karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu kehormatan. Gak ada pelayan itu dikotak-kotakan, kamu cuma asyar, pendoa, kamu cuma tukang bersih-bersih. Saya pernah 4 tahun saudara, karena ditolak semua divisi. Dan sehingga tidak ada pintu untuk saya bisa punya kesempatan untuk melayani. Tapi saya enggak sakit hati. Saya bilang, ya udah Tuhan, semua ditolak. Saya tak bersih gereja aja ya Tuhan. Saudara, sebelum ibadah saya 4 jam untuk cuma bersih-bersih. Sambil nyembah, sambil bersihkan semua, pastikan kabel-kabel enggak ada yang berdebu. Kursi demi kursi saudara saya geser, itu kursi jati semua seperti di gereja Katolik saudara. Saya angkat satu demi satu dan ngepelnya nggak pakai sodokan, turun ke bawah melantai sambil nyembah Tuhan. Tapi justru di situ saya sering kali ngalami Tuhan, ngobrol dengan Tuhan tanpa saya sadar. Dan ketika sudah selesai saya duduk di bawah mimbar, saya bilang Tuhan, terima kasih buat setiap kekuatan. Terima kasih buat damai. Dan saya katakan, seringkali saya nyembah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Orang mungkin bilang gini, orang cuma nyapu ngepel aja loh, kok lebay banget nyanyinya seperti itu. Loh, apapun yang kita lakukan kalau untuk Tuhan, kita ini butuh kekuatan Tuhan, butuh penghiburan Tuhan, butuh saudara hikmatan. Lo ngapain hikmatan, ngerepoti Tuhan aja? Enggak. Karena gini, semua yang kita lakukan harus menjadi seleranya Dia. Itu permasalahannya. Apapun yang kita buat kalau itu enggak seleranya Dia, maaf kata, Tuhan bilang ini, oke, thank you. Tapi Dia tinggalin. Sedikit aja enggak disentuh, saudara. Saudara, ketika saya WL, saya perlu berjam-jam duduk dalam hadirat Tuhan. Memastikan Tuhan mau apa. Untuk saya khotbah, saya juga duduk dalam hadirat Tuhan sampai Dia bicara. Kecuali Dia bilang, udah tidur, besok aja gampang. Kadang-kadang duduk last minute baru Dia bicara. Ya suka-sukanya Dia. Jangan bilang ini, Tuhan, gue kok ngerepotin banget toh. Udah berjam-jam gak bicara, mau apa toh Tuhan? Tuhan tanya, gue Tuhan apa budak? Saudara, kehambaan itu bukan cuma di mulut, tapi realita hidup. Harus setiap hari dihidupkan. Orang yang semakin diurapi Tuhan, semakin rendah hati. Bahkan kehambaannya akan terus bersinar. Bahkan orang gak perlu tanya, kamu siapa ya? Anak singkong, anak setan atau anak Tuhan? Enggak, saudara. Karena apa? Ada sinar Tuhan yang menerangi kita. Setidaknya saudara, orang yang diurapi Tuhan itu tenang. Ada damai sejahtera. Enggak perlu banyak shalom. Karena banyak shalom palsu, saudara. Shalom bu, utang gak bayar. Shalom, kamu lagi kok gak mati-mati kamu. Loh, coba saudara. Saudara terkasih, dikatakan air itu dalam perahu mulai penuh. Air kan gak tiba-tiba penuh tuh saudara. Itu butuh proses sampai mulai penuh. Jadi awalnya ketika angin badai itu datang, murid-muridnya apa berusaha dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Yesus tertidur pun mereka gak pusing. Kalau ini mah urusanku, aku udah ngerti, aku udah tahu, aku udah menguasai. Gak perlu Yesus, nanti aja lah. Kalau udah kejet-kejet, panggil Yesus. Saudara terkasih, apapun. Dan saudara, ketika air itu mulai penuh di perahu, baru sadar, wah bentar lagi nih koitin saudara. Bentar lagi mati nih, wadah. Langsung Yesus bangun, tidak kau peduli kau kita binasa. Nah, sudah bangunin, menghakimi lagi saudara. Tidak peduli kok bahwa kami akan binasa. Seringkali saudara kita ini kita ini menghidupkan Roh Kudus bukan senantiasa. Nanti kalau ada the power of kepepet. Nah saudara ya, baru Roh Kudus, Roh Kudus. Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Tapi kalau lagi enak-enak, lagi baik-baik, bisakah kita saudara, Tuhan kau mau apa dalam hidupku? Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya ketaatan, yang punya bobot ilahi? Yaitu ketika kita taat, tapi kita tahu ketaatan kita harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jangan ketaatan kita itu ketaatan yang semu. Tapi sambil kita taat, sambil kita tanya Tuhan, apalagi? Tuhan mau apa? Saudara, yang kedua, setiap ketaatan kita yang kita lakukan harus menjadi ketaatan yang diseleranya Tuhan, bukan selera kita. Lagi zaman sekarang nih ya, khotbahnya ini harus yang diberkati. Karena banyak orang susah. Padahal Tuhan bilang gini, aku sudah mau datang. Kabarkan tentang pertobatan. Tentang pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Bongkar setiap selapung yang memanipulasi di jiwa, di roh. Tapi banyak hamba bilang gini, Tuhan
Itu mah cari gara-gara. Nanti mereka kalau kesinggung dagingnya, marah Tuhan gak datang lagi. Apalagi donatur. Kalau disinggung tentang harga dirinya, langsung melotot Tuhan. Nanti saya takut matanya lepas. Saudara, berapa banyak ketaatan kita ini tidak benar-benar tulus seperti yang Tuhan mau. Kita masih lihat manusia, kita masih lihat keadaan, kita masih lihat banyak hal. Berapa banyak ketaatan kita itu tidak benar-benar all out dengan Tuhan. Karena kalau orang taat dengan Tuhan, itu akan banyak resiko. Karena dianggap aneh, saudara. Dan saudara, gak ada orang dan bahkan sedikit orang yang sepakat dengan kita. Karena yang Tuhan mau itu selalu logika kita gak bisa terima, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara kasih, ketika mereka membiarkan Yesus tertidur, maka angin topan itu badai itu datang sampai perahu hampir mulai penuh dan mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus menghardik dengan satu kata dan bertanya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara terkasih, kalau sekian puluh tahun pengiringanmu akan Tuhan, maka kau sudah melayani Tuhan. Tapi terjadi kondisi keadaan dunia mulai membuat engkau goncang, takut, khawatir, gelisah. Itu menandakan bahwa di dalammu tidak ada firman. Kalau kau ada firman, mau dunia goncang, mau dunia inflasi, kau akan tetap tenang. Karena Yesus di dalammu, kau gak akan pusing. Karena hidup dan mati saudara tidak bergantung apa kata dunia. Hidup mati saudara tidak tergantung apa yang dikatakan orang. Hidup mati saudara tergantung apa kata Tuhan, apa kata firman. Kalau firman di dalam rohmu sangat kuat, bahkan kau akan mentertawakan badai. Mari Bapak Ibu saudara kasih, jangan jadikan semua yang tentang Yesus, kekristenan itu hanya sebatas agamawi. Jangan hanya tinggal di pelataran sehingga kau nggak tahu apa yang di ruang kudus, engkau nggak tahu apa di ruang Maha Kudus. Ketika kau masuk ke ruang kudus, kau akan melihat ada kaki Dian, di mana cahaya itu terus menyala, yaitu kehidupan yang energi Tuhan yang di dalam jiwa, di roh kita. Itu harus bersinar. Kenapa bisa bersinar? Karena kedagingan terus dibabat habis. Pertobatan terus dilakukan. Kehambaan akan terus dilakukan. Maka sinar akan bercahaya. Itu bicara pengurapan. Orang yang diurapi bukan cuma ditumpang tangan. Bara siwala sadala langsung diurapi. Enggak. Kalau kau tidak mengerjakan pertobatan, pengurapan tidak akan pernah terjadi. Pengurapan itu minyak. Kenapa bisa menghasilkan minyak? Karena ada pemerasan. Kenapa bisa menghasilkan minyak? Saudara, karena ada sebuah kematian. Justru ketika engkau hanya sering diurapi tapi tidak ada pertobatan. Roh jahat akan memanipulasi hidupmu. Sepertinya engkau punya karunia, engkau punya talenta. Tapi sejujurnya itu bukan dari Tuhan. Itu dari ambisimu, dari kesombongan, keangkuhanmu. Saudara, maka roh jahat juga bisa memberikan semuanya itu. Makanya saudara, jangan cuma takjub lihat mujizat karunia. Itu bukan segala-galanya. Tapi firman Tuhan katakan dari buahnya lah engkau akan tahu. Lihat sifatnya, karakternya, kehambaannya. Kehidupannya berdampak atau tidak. Kalau semua tidak berdampak, pertanyakan semuanya itu. Saudara, saya sepanjang saya masa pandemi ini, bukan tambah kekeringan, kami tambah kelimpahan. Kami bukan tambah berdiam, tambah bergerak kemana-mana. Kemarin tanggal 8 bulan 8 kami bikin KKR. Saudara, di di Gereja Rock. Tuhan suruh kami pakai tempat itu. Kami undang semua hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah. Mojokerto, Nganjuk, Kediri, semua saudara. Target kami 1000. Yang datang 1400 hamba Tuhan. Bersama anak muda. Kami baru nafas ibaratnya ya, 10 hari. Tuhan bilang bikin di Bali 99. Target 500.
yang datang 600. Kami undang hamba Tuhan, kami siapkan akomodasi, kami bagikan sembako. Sekali KKR kami bisa sampai 350 sampai 400 juta. Kami enggak punya donatur saudara. Kami enggak punya orang-orang yang waduh duitnya tebal. Itu enggak penting. Karena apa? Kami punya kunci kerajaan surga. Ketika kami perlu, kami buka brankasnya saudara ya. Seberapa yang kita perlu, kita tinggal buka, cair saudara. Amin. Ya, kalau Tuhan yang suruh berapapun, gak usah pusing. Saudara, dalam tahun ini aja saudara, 1,5 M kami punya proyek. Sekali lagi kami cuma saudara, anggota kami gak lebih dari 15 orang. Masing-masing juga banyak anak-anak muda yang gak bisa kami harapkan materinya. Tapi kami semua apa? Hanya hamba-hamba yang taat. Hanya hamba-hamba yang mau dengar suara Tuhan. Yang setiap kali harus malam. Para pramuka iblis gak suka saudara ya. Masih ada Pak. Setiap kali kami digoncang. Kami dibabat. Kami belajar tidak marah. Kami belajar punya reaksi yang benar di mata Tuhan. Karena bagi kami, menyenangkan Dia adalah kesukaan yang terbesar. Sebab ya saudara, gak penting kok gak dikenal siapapun. Tapi biar lewat hidupmu, Tuhan dikenal oleh banyak orang. Lewat perbuatanmu, lewat kehambaanmu, bahkan lewat integritas hati seorang hamba. Orang melihat Yesus dalam hidupmu. Saya mengajarkan banyak hal tentang karakter, tentang kehambaan. Ya. Ini juga anak-anak didik saya saudara. Kami terbiasa ketika kami ibadah. 1 jam sebelumnya kami sudah tunggu Tuhan. Kami nyembah, kami berlutut di bawah. Kami menanti-nantikan Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Dan di tempat kami gak ada orang yang terlambat 1 detik pun. Kalau ada yang terlambat, silakan di depan. Ada televisi, disitulah nikmati hadirat Tuhan. Karena kami mengajarkan hati yang takut akan Tuhan. Kalau saudara ketinggalan pesawat, saudara rela enggak? Oh pesawat besok jam 3 pagi loh. Enggak tidur pun saudara rela. Tapi kalau telat ke gereja, saudara nyanyi, aku rapopo, aku rapopo. Ketika saudara tidak punya hati yang menghormati Tuhan, yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, tidak ada hasrat yang sangat, itu tidak akan membuat Tuhan tertarik dengan saudara. Saudara datang cuma sebagai penonton, biasanya hari ini lumayan lah ya, pemusiknya itu ada rambut yang keren juga. Nanti lihat tetangga, wah itu tasnya pasti itu beli kredit ini. Lah saudara ya, lo kau itu datang ke gereja untuk apa? Jadi dewan juri. Lihatin kanan kiri. Ini apa sih terlalu lebay bahasa roh sandawalas. Sandal yang baru. Satunya lagi. Ngerah-ngerah. Utang gak bayar. Lah saudara. Tanpa kau sadar. Kau masuk ruang ibadah. Bukan dipenuhi roh Tuhan. Tapi dipenuhi roh jahat. Karena hatimu yang tidak mempersiapkan diri. Engkau tidak menantikan Tuhan. Engkau tidak merindukan Tuhan. Engkau tidak ada hasrat untuk berjumpa dengannya. Setiap kali kami ibadah saya katakan, kau harus alami Tuhan. Pastikan kau harus alami Tuhan. Dari mana? Buka hati, inginkan Dia dengan sangat kuat. Jadilah orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Biar kehambaanmu sampai menjadi ukupan yang dicium di hadirat Tuhan. Tuhan suka sama orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang apa adanya. Bahkan ketika jatuh dalam dosa pun kok gak usah stres. Yang penting kok ada pertobatan, kok datang Tuhan. Aku jatuh lagi loh Tuhan. Yang penting kejujuranmu. Yang penting hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka Dia akan melihat ketulusan dan ketulusan yang ada di hatimu. Maka Dia akan berkata, nak mari bangkit. Apapun dosamu, aku sanggup memutihkan.
seperti salju. Kembali ke hatiku, kembali dalam pelukanku. Dan alami aku, kata Tuhan. Saudara, mari. Jangan engkau kehilangan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Engkau nyembah setiap kali tapi engkau mengalami kekosongan. Engkau semakin nyembah tapi pikiranmu semakin jahat. Engkau semakin menyembah tetapi hatimu semakin tawar. Hatimu semakin angkuh, hatimu semakin sombong. Mari saudara, sebelum kau datang ke rumah Tuhan, kau siapkan hatimu. Inginkan Dia, bahkan di tengah perjalanan. Gak usah ribut sama satu dengan yang lain. Fokus di tengah jalan. Setiap kali saya mau pelayanan, di mobil pun saya tidak boleh bicara sama Tuhan. Kalau itu tidak penting. Karena saya harus menjaga ruang hatinya Tuhan untuk Dia bicara sewaktu-waktu. Kadang perjalanan luar kota, saya juga gak boleh bicara. Menenangkan dan menyiapkan hati untuk Tuhan. Itu gak gampang saudara. Kadang ketika saya dijemput sama seorang dan itu harus keluar kota. Saya cuma diam sepanjang sepanjang perjalanan. Saya kadang-kadang gak tega. Tuhan kasih yang Dia berusaha ngejak ngomong. Ya sudah. Kadang-kadang saya cuma kayak orang goblok saudara. Karena gini, nanti aja ya Bu. Kadang-kadang seperti kakak kemarin. Wah Bu, foto. Nanti. Oh, selfie sana, selfie sini. Saya bilang, kadang-kadang pengajar saya bilang, Bu nanti ya foto-fotonya. Biarkan Tuhan dulu menikmati semua yang ada di sini. Karena kami kalau bikin KKR itu benar-benar saudara nuansanya itu nuansa open heaven. Nuansa seperti orang wedding. Ada gazebo, ada anggur-anggur yang berkelantongan. Ini anggur beneran bukan anggur palsu saudara ya. Kami bikin saudara satu tahta benar-benar saudara. Bunga karpet merah kami gelar, ada bunga-bunga saudara. Karena kami menghormati Tuhan. Kami sedang menyiapkan raja untuk datang. Dan untuk dekor itu butuh ratusan juta saudara kadang-kadang. Kami pernah bikin di PTC. Itu dekorasinya aja hampir 200 juta. Karena saudara itu gerbang 12 gerbang ada 12 suku Israel. Dan di tengah-tengah kita bikin mahkota. Semuanya nuansa surga. Dan sekeliling ini saudara 12 kebun pohon-pohon anggur. Dan satu pohon ini saudara 3 dus anggur. Itu kita pakai puluhan anggur. Cuman dibuat satu malam. Saudara terkasih, kami selalu lakukan yang terbaik. Orang bilang ini pemborosan. Kalau Tuhan yang mau, buat saya enggak masalah. Itu uang-uang yang Dia dihabisin ya sudah, saudara. Kasih, itulah kadang-kadang hal-hal yang sering kali kita enggak pikir. Tuhan tuh mau seperti apa. Ketika kami harus sembako, kita enggak asal beli beras. Selalu Tuhan mau berasnya yang terbaik. Kita enggak gini, cari murah. Kadang-kadang Bu saya mau sumbang beras. Kadang-kadang saya apa sih, kalau enggak sama gimana? Benar saudara, saya bilang silakan. Begitu dikirim, aduh saudara berasnya kayak beras jatah. Saya bilang ini gimana Tuhan? Sedangkan yang kami pakai selalu beras yang berkualitas. Karena kami pikir gini loh, udah memberi orang yang gak punya. Kalau itu makan, saudara cuma pakai nasi tapi nasinya enak. Waduh, walaupun gak ada lauknya, enak ya nasinya. Yang kedua saudara kalau orang gak punya, gini ya berasnya orang kaya tuh enak tenan. Bahkan ketika mereka makan, mereka mengalami Tuhan. Mengalami kasihnya Tuhan, mengalami kebaikan mereka. Tuhan mereka nangis saudara. Bahkan ketika kita bagi nasi-nasi bungkus saja. Enggak segini, Bu segoy pokoknya 10 ribuan Bu. Asal ngeblak. Ya enggak saudara, kita beri yang terbaik. Kita datangi tukang beca. Pak ini ada berkat, ayo Pak makan ya. Setelah itu kita tanyain, Pak gimana sehat? Saudara kita pancing apa dan kalau Tuhan taruh sesuatu saya sampaikan. Dan ketika dia tersentuh dengan Tuhan kita doain. Dan kita peluk. Saudara, kalau itu pemulung juga kita peluk. Enggak peluknya gini saudara, benar-benar nempel. Kami pernah saudara
di TPK Pemulung di Tandes sana. Itu gunung sampah. Kita nari di atas gunung. Kita nyanyi bersama mereka, joget-joget. Wah, peluk sana, peluk sini saudara ya. 4 jam lebih kami bersama mereka. Duduk di situ nyanyi bareng-bareng, peluk sana, peluk sini. Saudara, sampai mobil dicuci 3 hari, baunya gak hilang saudara. Parfum ajaib. Tapi itulah cinta dan pengabdian. Dan ketika kita melakukan, mereka nangis saudara. Saudara bisa lihat di YouTube. Ya, itu mereka orang-orang yang pemulung-pemulung nangis. Bahkan mereka bilang gini, Isa Al-Masih, engkau luar biasa. Bayangin. Kenapa? Kita peluk mereka semua dengan kasih, dengan cinta. Kami semua katakan, Pak, Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Mereka gak anti loh saudara. Mereka nangis. Bahkan anak-anak masih remaja mereka juga ikut pelayanan. Bahkan ada anak yang 5 tahun saudara, pengerja saya 5 tahun dibilang gini, Tuhan Yesus sayang Bapak. Dicium saudara bapaknya itu saudara. Dia putih wong tenglang saudara. Putih kulitnya benar-benar putih. Dipeluk saudara. Saya mengajarkan pada setiap mereka. Ketika kau lakukan sesuatu, jangan pandang orang itu seperti apa. Tapi lakukan seperti yang Yesus lakukan. Pandang Yesus. Jangan karena mereka orang yang tidak layak, orang yang dekil bau. Sehingga kau punya jarak sama mereka. Saya juga pelayanan di Papua, di pedalaman saudara. Tidur di atas pohon. Kalau mau makan duluan tikus apa duluan saya. Mandi duluan tikus apa duluan saya saudara. Tapi saya menikmati Tuhan. Ketika Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa, ke Jerman, kemana, ke Belanda, ke Rusia. Saudara, saya biasa aja, saya enggak, wah aji mumpung, wow. Enggak, ketika selesai pelayanan saya masuk hotel. Banyak orang ketuk, Bu, ayo kita jalan-jalan. Maaf, saya di kamar aja ya, saya istirahat. Semuanya apa? Saya lebih penting cari Tuhan. Saya enggak penting saya bisa pergi lagi atau enggak. Buat saya cari Tuhan lebih penting. Ketika Tuhan bawa saya lempar ke pedalaman demi pedalaman saudara. Saya tetap menikmati. 1 tahun saya gak bisa komunikasi dengan keluarga. Karena gak ada sinyal. Di pedalaman suku Dayak 1 tahun juga. Parang berapa kali saudara masuk ke leher, kena leher saya. Saya menikmati Tuhan. Berapa kali saya mau diperkosa. Saya menikmati Tuhan. Saudara. Seseorang yang terus menghidupkan kehambaan, dia akan mengalami Tuhan tanpa batas. Bahkan saudara, kalau orang banyak bermazmur untuk Tuhan, saya banyak mengalami Tuhan bermazmur untuk saya. Bahkan sampai 1 kali saya tidur, suami saya tuh ikut nangis karena apa? Dia juga mengalami imbas karena Tuhan sedang menyanyi untuk saya. Ketika saya sedang lakukan sesuatu dan Tuhan suka banget. Tiba-tiba ketika saya mau tidur dia datang. Dan saya bilang, Tuhan saya udah capek. Gak apa-apa, kamu tidur aja. Kamu nikmatin aku ya. Dan tiba-tiba dalam hitungan detik dia mulai nyanyi saudara. Ini contoh aja ya, seperti apa sih ketika dia nyanyi buat saya. Tergantung kalau dia datang sebagai seorang bapak, dia akan mengumandangkan sesuatu yang dimana bapak sangat mengasihi anaknya. Kalau dia datang sebagai gembala, dia menyanyikan sesuatu tentang domba yang disayang, dipeluk dan digendongnya. Kalau dia datang sebagai sahabat, kalau dia datang sebagai kekasih, kalau dia datang sebagai mempelai, dia akan memuji. Justru juga seperti di Kidung Agung kepada mempelainya. Ini contoh saja. Contoh saja senandung Tuhan seperti apa ketika datang menghampiri saya. Saat ku tahu hatimu setia kepadaku, harga yang kau letakkan demi mengasihiku
selalu. Ku nikmati persembahanmu, ku cium ketulusan hatimu, ku nikmati setiap korban yang kau beri, sekalipun itu melukai hatimu. Ku cium dupamu, dupa persembahanmu. Kau kekasihku, dambaan hatiku, tetap setia sampai waktunya. Ku akan menjemputmu di malikai cintaku, kau kekasihku. Pujaan hatiku. Dan saya nangis. Ternyata suami saya juga nangis, saudara. Dan ketika saya terbangun, saya kaget lihat dia nangis. Saya bilang, "Papi kenapa? Kamu juga kenapa nangis?" Gitu. Kami saling menangis di dalam geloranya cinta Tuhan. Wow. Sebab itu saudara terkasih, kalau hari-hari ini kau merasa letih, capek, putus asa dengan ketidakpastian, mari malam hari ini kembali ke hati Tuhan. Jangan pertanyakan apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu. Percaya itu mendatangkan kebaikan. Satu hal yang harus tanya dalam dirimu sendiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Sekalipun kau dalam tekanan, katakan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mengapa engkau bisa bersyukur? Mengapa engkau bisa mengatakan segala kebaikanmu? Karena kau sadar semua yang Tuhan izinkan kau diremukkan, dimurnikan, bahkan dibakar. Ujungnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu menjadi orang yang akan diangkat, dipercaya. Bahkan di mana engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan engkau menjadi emas yang murni. Ketika kau memahami di situ, engkau tidak akan bersungut-sungut. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun ada banyak hal yang harus kau lewati, bahkan segala yang pahit Tuhan izinkan kau lewati. Tapi ketika kedewasaan pikiranmu memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, sesungguhnya satu hal yang Tuhan ingin kita menyadari, betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Betapa Dia sangat mencintai kita. Dia tidak rela kita menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Dia mau kita menjadi yang terbaik, yang termulia. Sampai ujungnya, setiap dunia melihat kita memuliakan Tuhan. Setiap dunia melihat kita, dia melihat Tuhan di dalam kita. Amin saudara.
Saya silakan tim PHW boleh maju ke depan. Mari saudara renungkan firman Tuhan malam hari ini yang sangat sederhana. Bagaimana pengiringan kita akan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar hidup dipimpin oleh Tuhan? Bahkan apapun yang kita lakukan, kita persembahkan, apakah itu sudah menjadi seleranya Tuhan? Takarannya adalah seberapa besar kau selalu meletakkan kedaginganmu, bahkan meletakkan hakmu demi untuk menyenangkan Tuhan, demi untuk sebuah rencana Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.